Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk membuat tutorial tentang persiapan pembelajaran daring dari rumah untuk siswa-siswi yang baru tentunya di tahun ajaran 2020-2021 ini. Untuk persiapan pembelajaran daring, belajar dari rumah, tentunya kita perlu mempersiapkan diantaranya yang pertama adalah materi di mana yang akan kita ajarkan agar anak bisa belajar mandiri. Kemudian yang kedua, bagaimana menginformasikan flyer sebelum besok kita mengajar agar supaya anak-anak tetap termotivasi belajar pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial untuk pembuatan kelas di Google Classroom dan yang tertaut dengan rumah belajar. Nah, pertama-tama Bapak Ibu silakan buka lewat Google Chrome. Ya, disarankan untuk selalu menggunakan Google Chrome ya. Ya, jadi ini kita buka Google Chrome-nya. Ya, kemudian ini biasanya sudah ada Google Chrome-nya di sini. Ya, setelah itu kita ketikkan Google Classroom. Nah, ini Google Classroom. Kemudian setelah itu kita pilih go to Google Classroom. Ya, kemudian apabila Bapak Ibu guru yang belum pernah membuat kelas, tentu di sini dalam keadaan kosong. Dan bagi Bapak Ibu yang telah membuat kelas, tentunya akan tampak seperti ini. Baik, saya akan mempraktekkan yang belum sama sekali buat kelas. Kita klik, kemudian buat kelas, ataupun nanti akan menambahkan kelas, silahkan dipilih ini. Kemudian dilanjutkan. Ya, kita akan membuat kelas. Misalnya kelas yang saya buat berikutnya adalah 12 IPS 2. Kemudian materinya pengenalan akuntansi. Ya, mata pelajarannya ekonomi. Kemudian ruang untuk kelas 12 ini ruang sudah saya buat 2. Pertama perwalian saya 12 IPS 5, kemudian 12 IPS 1, maka yang ini adalah menjadi ruang 3. Karena sudah 2 kelas dan ini yang ketiganya. Baik, kita klik buat. Setelah itu menunggu beberapa saat proses dari Google Classroom ini. Ya, setelah itu akan tampak ini kelas kita. Kalau misalnya ini background kelasnya ini akan kita ganti, kita pilih tema yang ini. Sesuaikan misalnya untuk kita yang ada komputer ya, ada HP gitu ya, yang ada HP-nya gitu pilih. Kita pilih, kemudian ini diklik, pilih tema kelas. Ya, akan terganti. Pilih temanya yang ini. Ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menyapa di awal buat kelas. Ya, assalamualaikum, menyapa pada anak-anak, menyapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, misalnya seperti itu ya. Kemudian selamat bergabung di room ini ya. Kemudian silakan segera masuk, segera masuk di kelas ini.
Ya, kemudian kita posting. Jadi ini pada saat baru pertama kita menyampaikan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di room ini. Silahkan segera masuk di kelas. Kemudian kita posting. Ya, jadi nanti akan secara otomatis siswa-siswi ketika masuk ke kelas dia akan membaca pesan dari Bapak Ibu guru di sini. Kemudian yang selanjutnya kita akan menyampaikan materi. Nah, materi yang akan kita buat di sini apakah melalui YouTube ataukah melalui file yang ada di laptop? Ya, ini caranya menambahkan di sini. Ya, ini melalui file, melalui YouTube, melalui link. Nah, kalau seandainya kita mau memberikan materi melalui link, kita ketik sini linknya http://belajar.kemdikbud.go.id. Nah, tambahkan link. Nah, jadi ini link adalah portal rumah belajar untuk nantinya kita belajar dengan siswa. Jadi di sini belajar mandirinya. Kemudian bisa diberikan deskripsi untuk belajar mandiri di rumah. Nah, untuk belajar mandiri di rumah melalui link tersebut. Ya, baik. Jadi ini materinya mungkin ini yang akan kita berikan. Kemudian nanti akan posting. Ya, mungkin kita tidak perlu memberikan kata-kata deskripsi di sini. Ya, supaya nanti bisa kita posting. Oh ya, kita berikan judul dulu. Judulnya pengenalan akuntansi. Ya, ini baru bisa diisi deskripsinya. Belajar mandiri di link tersebut. Ya, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan posting. Ya, setelah kita posting, nanti bisa anak-anak membaca hasil postingan-postingan Bapak Ibu guru. Kemudian selanjutnya nanti di sini adalah mengecek siswa yang sudah masuk berapa, yang belum berapa. Kemudian ini adalah untuk mengetahui nilainya nanti. Nah, setelah diberikan tugas, tentunya ada pertanyaan singkat dulu sebelum kita memberikan kuis. Nah, pertanyaan singkatnya mungkin di sini apa yang kalian ketahui tentang akuntansi. Nah, kemudian deskripsi petunjuknya di sini jawablah dengan singkat menurut pendapatmu. Ya, seperti ini. Kemudian ditanyakan. Nah, di sini untuk pengenalan apa yang kalian ketahui di sini kita edit dulu karena kita belum menentukan tenggat waktunya diupayakan ya. Ini karena ini kan baru dimulai, jadi kita akan melihat tenggat waktunya.
di sini ini untuk Juli. Oke, tinggal waktunya, kemudian kita simpan. Ya, jadi selanjutnya kita akan kembali ke kelas di sini. Untuk kembali ke kelas, baik kita akan selanjutnya untuk bertatap muka. Ya, jadi tatap mukanya di sini. Sebelum tatap muka juga kita sampaikan di pesan ini untuk memberikan link di depan, bagian depan tempat belajar mandirinya tpbelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian di sini belajar mandiri. Untuk belajar mandiri ya disampaikan untuk belajar mandiri di rumah. Ya, ini kita berikan. Jadi tujuannya supaya anak-anak mudah melihat di depan. Walaupun tadi di materi sudah kita berikan, tapi supaya lebih bagusnya di sini kita berikan TTP belajarnya belum lengkap ya. TTP:2 belajar. Ya, jadi ini karena kadang link itu tidak aktif karena salah penulisan, jadi harus lebih hati-hati ya di sini dalam penulisannya. Kemudian kita simpan. Jadi untuk penulisannya seperti ini hingga link itu kita nyatakan bisa aktif. Baik, selanjutnya kita akan berinteraksi atau tatap muka secara online melalui Google Meet. Nah, untuk tatap muka di Google Meet ini, kita akan buka ini di titik 9 ini, kita pilih Meet, kita klik. Nah, namun sebelum tatap muka online ini, nantinya siswa dianjurkan untuk atau disarankan untuk mendownload terlebih dahulu Google Meet di Play Store di HP mereka masing-masing sehingga sampai terinstall. Kemudian nanti jika sudah, boleh link ini kita bagikan melalui WhatsApp ataupun melalui Google Classroom tadi. Ya,
kita berikan kode masuknya. Nah, untuk kode masuk yang diberikan adalah linknya, ya link dari Google Meet itu. Nah, seperti ini. Ini linknya untuk akses mereka siswa-siswi bisa masuk. Ya, jadi ini kalau sudah kita akan mengakses yaitu dengan cara ini disalin, kemudian tempatkan atau bawa ke Google Classroom-nya. Ya, kemudian ditautkan di sini linknya tadi untuk masuk ke Google Classroom. Kemudian beri di sini tatap muka online. Tatap muka online di link ini. Ya.
Kemudian bisa juga nanti link ini dikirimkan ke WhatsApp anak-anak supaya lebih mempermudah, sehingga nanti anak-anak bisa langsung klik saja ini, link ini, kemudian nanti mereka akan otomatis masuk. Akan tetapi kalau mereka sudah download linknya, sudah download Google Meet-nya, ya kemudian ya seperti ini tampilannya. Kemudian setelah itu nanti di sini tatap mukanya Bapak Ibu bisa mempresentasikan seperti ini, misalnya mau mempresentasikan materi yang ada, misalnya dengan cara kita membuka terlebih dahulu. Kita buka dulu link mau belajar tadi ya. Bisa juga kita buka dulu ini biar mau belajar tadi. Nah, seperti ini. Ini kita buka dulu, kemudian kita share. Nah, setelah kita sharing, ya, misalnya kita akan mempresentasikan. Ya, saya presentasikan di sini materinya, presentasi. Jadi mempresentasikannya di sini, ya. Saya berhenti dulu. Ya, kemudian nanti saya akan mencoba mempresentasikannya lagi melalui jendela. Nah, ini saya pilih, kemudian saya share. Ya, kemudian nanti di sini presentasinya seperti ini. Sebaiknya ketika kita akan presentasikan, ini kita pilih di bawah, kemudian portal, kemudian nanti kita share. Nah, seperti ini. Jadi nanti mereka otomatis akan melihat tampilan dari rumah belajar. Nah, nanti kita ajak anak-anak untuk melihat di layar, otomatis di HP mereka juga seperti ini akan terlihat. Nah, ini adalah dashboard terbaru dari rumah belajar, sudah dilengkapi dengan game-game. Ya, game-game untuk siswa-siswi tentunya, baik yang tingkat SD, SMP. Nah, jadi nanti bisa kita lihat di sini portal rumah belajarnya. Ini adalah edu game. Permainannya ada di sini. Silakan siswa-siswi bisa mencoba memainkan permainan ini untuk refreshing agar supaya anak-anak tidak stres di dalam rumah. Ya, anak-anak bisa melakukan game, tetapi game ini sifatnya untuk game belajar. Ya, jadi seperti ini. Nah, di sini baru kita lihat rumah belajarnya. Nah, di sini untuk misalnya beranda. Kita kembali ke beranda. Ya, kemudian nanti bisa anak-anak
belajar ya. Ya, seperti itu contoh Google Meet-nya. Nah, kemudian selanjutnya nanti jika misalnya sudah selesai, kita tutup saja. Kemudian lanjutkan dengan anak-anak, misalnya diajak untuk melihat di sini belajar.kemdikbud.go.id. Nah, nanti mereka bisa melihat masing-masing. Kemudian di sini yang perlu dipahami adalah bagaimana memanfaatkan rumah belajar dengan klik sumber belajar. Kemudian nanti Bapak Ibu masuk. Nah, ketika masuk nanti silakan Bapak Ibu pilih yang Google ini. Nah, bagi yang baru pertama masuk, tentu setelah nanti kita memilih email kita ini, akan diarahkan untuk mengkonfirmasi NUPTK. Jadi NUPTK-nya silahkan diisi. Jika lupa silahkan diketik 0 saja sampai 16 digit. 0000 dan seterusnya. Kemudian dicentang saya bukan robot. Setelah itu baru diklik daftar. Nah, bagi kita yang sudah pernah atau sering menggunakan sumber belajar, tentu ketika memilih email itu akan otomatis seperti di sudut ini terlihat profil kita. Nah, ini kemudian silakan Bapak Ibu memilih materi untuk jenjangnya, materi jenjang SMA. Ya, ini SMA, silakan dipilih materinya. Untuk semua kelas silakan dipilih, kemudian mata pelajaran. Jika belum ada, berarti masih dalam penyempurnaan. Tentunya ada alternatif lain melalui partner rumah belajar. Nah, untuk partner rumah belajar itu tempatnya di sini, Bapak Ibu ya. Jadi untuk partner rumah belajar sekarang ini, kalau misalnya Bapak Ibu tidak menemukan dashboard materi di sumber belajar, nah di sini ada partnernya. Di sini ya bisa kita lihat selengkapnya. Nah, kemudian ada fitur pendukungnya. Nah, ini fitur pendukungnya adalah partner. Nah, ada Google Suite, ada Office 365, ada Google School, ada Sekolahmu, ada Zenius. Silakan. Kalau saya, Bapak Ibu lebih sering menggunakan di sini Zenius, kemudian kelas pintar. Ya, silakan Bapak Ibu memanfaatkan ini. Semua yang ada di dalam rumah belajar itu sudah tertaut, tepatnya di masa pandemi COVID-19 yang diresmikan secara langsung oleh Menteri Pendidikan, Mas Nadiem, di mana aplikasi-aplikasi yang ada berbayar itu disatukan ke dalam rumah belajar. Baik, selanjutnya kalau sudah tatap muka dan disampaikan tempat belajarnya, kemudian kita akan memberikan absen. Nah, untuk absen ini kita akan berikan kepada siswa dengan cara Bapak Ibu silakan buka tab baru di sini. Kemudian nanti diketik, kita kalau belum ketemu Google aslinya silakan diketik dulu Google, kemudian nanti ambil Zoho. Ya, silakan pilih Zoho. Ya, zoho.com. Ya, kemudian ini saya pilih sign in. Ya, kemudian pilih akses Zoho. Ya, nanti kita pilih yang form atau formulir. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu, milik absensi atau daftar hadirnya yang sudah ada. Misalnya ini absen daftar hadir, ini saya edit. Jangan diklik absen tapi daftar hadir. Ya, kita edit dulu. Untuk mengeditnya nanti di sini ada tempatnya. Ya, ini dihapus. Jadinya daftar. Ya, daftar hadir. Oke, daftar hadir. Nah, di sini
dilengkapi dulu nama. Di sini namanya saya hapus saja untuk lebih memudahkan. Saya pilih yang single line saja. Nah, single line di sini saya ganti dulu dengan WA. Saya ganti nama siswa. Kemudian single line lagi di sini saya ganti kelas. Ya, kemudian saya klik mandatory dulu. Ya, validasinya mandatory. Kemudian setelah itu saya pilih single line. Kemudian saya ambil nomor WA. Ya, setelah itu baru sambil single line lagi. Oke, single line di sini. Nama kelas nomor WA. Setelah itu baru sambil jurusannya. Ya, karena saya tidak mengajar bahasa, jadi tidak perlu saya ketik bahasa. Bagi Bapak Ibu yang mengerti bahasa silakan. IPA dan IPS. Ya, ada IPA dan IPS. Jurusan, kemudian kelas sudah. Setelah itu baru email. Saya pilih email lagi. Saya klik single line dan saya pilih email siswa. Kemudian saya klik mandatory dulu. Kemudian jurusan juga saya mandatory. Emailnya juga saya mandatory. Kemudian saya ambil tanda tangan. Ya, ini diganti karena bahasa ini nanti anak-anak tidak tahu, kita klik tanda tangan. Kemudian di mandatory lagi. Ya, setelah itu baru kita save. Nah, setelah di save nanti diperiksa di sini di formulirnya kelengkapan. Kalau sudah lengkap, kita akan mengambil ini dipastikan sudah dikonfirmasi ke email kita. Nah, cara mengkonfirmasinya tinggal disesuaikan saja, samakan dengan emailnya kita. Nah, di sini. Nah, ini emailnya Seman Palu 3 saya pakai, jadi saya pakai Seman Palu 3 saja. Nah, kemudian di sini daftar hadir. Nah, ini harus dilakukan agar bisa dibagikan linknya. Kalau ini tidak dilakukan, maka tidak bisa membagi link. Ya, kita kemudian save. Oke, proses. Ya, setelah itu baru kita kembali ke sini. Ya, langkah selanjutnya kita akan periksa di sini. Ya, sini sudah. Kemudian kita akan share. Kita bagikan link ini, link absensi ke Google Classroom agar supaya nanti setelah pembelajaran siswa-siswi dapat mengisi daftar hadir. Ini karena linknya panjang, kita pilih shorten diklik, shorten URL-nya dipilih, jadi ini yang diambil yang ini, yang pendek ya. Kemudian di copy. Ya, setelah di copy kita buka Google Classroom tadi. Ya, ini Google Classroom-nya. Ya, kemudian kita bagikan di sini. Ya, baru kita paste. Nah, kemudian ditulis di sana daftar hadir. Silakan isi daftar hadir ini. Gitu. Oke, baru selanjutnya di posting.
Nah, jadi Bapak Ibu untuk absensi cukup sekali saja. Ini bisa untuk semua kelas, yang penting ada uraian jurusan kalau digabung, kemudian ada juga kelasnya kalau digabung. Nanti akan secara otomatis itu bisa kita lihat hasilnya. Nanti kita akan melihat hasilnya di sini Bapak Ibu ya. Untuk melihat hasil absensi di Google Classroom setelah siswa-siswi mengabsen, itu kita akan lihat di sini hasilnya di report. Seperti ini contoh ya. Yang sudah ada isinya misalnya, nah ini report. Belum ada isi semua ya. Nah, nanti kalau ada isinya seperti ini, ini belum ada isi semua sepertinya ya. Ya, jadi nanti akan terlihat di sini uraian daftar hadirnya. Nah, jadi karena belum ada, ini kita tutup saja, kita menunggu sampai siswanya nanti mengabsen. Ya, langkah selanjutnya setelah absensi selesai, maka selesai seluruh aktivitas Bapak Ibu di dalam Google Classroom sampai menunggu nanti anak-anak mengerjakan tugas baru kita bisa memberikan nilai. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan untuk persiapan pembelajaran daring dari rumah melalui Google Classroom. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup saja Google Classroom-nya.